Dalam bab 1256, Su Yu dikalahkan. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen berteriak keras, mengumpulkan kekuatan besar, dan menampilkan 8 tebasan naga suci yang perkasa. Yang terlihat hanyalah cahaya tak berujung, yang mekar dari pedang pembunuh naga, cemerlang, menyilaukan, bersinar, dan menakutkan. Raungan, naga terbang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam ki naga yang tak terbatas. Masing-masing naga terbang ini berukuran sangat besar, meraung di udara, dan kekuatan yang dahsyat meledak, membuat seluruh ruang bergetar hebat. Pada saat ini, banyak orang melihat semua ini dengan mata terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Wu Chen masih memiliki aksi yang mengerikan di tangannya, dan gerakan ini, hanya kekuatannya, apalagi pertarungannya, jika itu keluar, betapa mengerikan kekuatannya, tidak terbayangkan. Tidak diragukan lagi bahwa pada saat ini, Wu Chen juga melancarkan serangan yang sangat kuat, 8 pemenggalan naga suci, keterampilan paling kuat dan unik dari keluarga naga, dan pada saat ini, ia juga mengeluarkan kekuatan teroris yang tak tertandingi. Ledakan, naga suci yang kuat, dengan kekuatan terornya yang kuat, menghantam ruang di sekitarnya. Ki naga yang tak berujung menunjukkan naga terbang yang tak terhitung jumlahnya, meraung dan berteriak. Kekuatannya sangat mengerikan. Seluruh ruang bergetar sepenuhnya, bergetar terus-menerus, energi yang sangat mengejutkan, ledakan hebat, menyapu dan menghancurkan. Kedua mata tertuju pada lapangan, di mana Wu Chen dan Su Yu telah melancarkan serangan yang sangat kuat. Itu tergantung pada kekuatan serangan apakah ada yang bisa menang. Di sisi yang berlawanan, wajah Su Yu tenggelam. Itu sangat tidak wajar. Dia pikir Wu Chen tidak bagus kecuali pertahanannya yang kuat, tetapi dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan serangan pihak lain begitu mengerikan. Di dunia ini, orang yang paling mengerikan adalah orang seperti itu, yang pertahanan dan kekuatan serangannya tak tertandingi. Orang seperti itu bisa disebut orang yang paling mengerikan. Tidak peduli siapa dia tidak mau bertemu orang seperti itu. Sekarang, kekuatan Wu Chen yang luar biasa telah membuatnya menjadi orang seperti itu. Dia hampir tidak dapat menemukan kelemahan apapun. Karena tidak ada kelemahan, jika orang lain ingin mengalahkan mereka, mereka harus bekerja 2 kali lebih keras. Haf ingin mengalahkanku. Su Yu berteriak dengan suara yang kuat. Dia bergegas keluar darinya dan bergegas ke 4 dinding ruang. Dia mendesak kekuatan 4 segel ruang untuk menyegel Wu Chen dan Raja bersama-sama. Namun, Wu Chen jelas tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia melihat ke arah Su Yu. Karena orang ini bertekad untuk menyegelnya, dia menunjukkan kepadanya betapa kuatnya kekuatannya. Dengan raungan, kekuatannya melonjak dan energi yang lebih kuat meledak darinya, yang sangat kuat dan mengerikan. Apa, kekuatannya masih tumbuh. Melihat Wu Chen, semua orang terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa napas dan kekuatan Wu Chen masih meningkat. Kekuatan ini jauh melampaui apa yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat di Hualongjing. Bahkan Su Yu akan dibandingkan. Bagaimana mungkin? Su Yu menatap Wu Chen dengan mata terbelalak. Dia merasa takut. Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga sangat mengerikan? Apakah orang ini benar-benar hanya mampu berkultivasi di Hualong? Raungan. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen mengeluarkannya. Pedang itu kuat, ganas, dan menakutkan. Naga terbang yang tak terhitung jumlahnya, di bawah kekuatan yang paling ganas, menyerbu keluar dengan ganas. Penghalang ruang di sekitarnya, di bawah kekuatan yang begitu mengerikan, tidak dapat menahannya, dan perlahan-lahan hancur. Hancurkan untukku. Wu Chen mengangkat pedang pembunuh naga dan meminumnya dengan suara yang kuat. Energi yang kuat meledak terus-menerus, mengalir ke ruang di sekitarnya dan menggulungnya dengan kuat. Di bawah serangan terus-menerus dari kekuatan dahsyat Wu Chen, serangan Su Yu juga tidak dapat ditahan, yang benar-benar hancur. Dengan runtuhnya ruang ini, reaksi berantai terjadi, yang membuat ruang di sekitarnya hancur, berubah menjadi ketiadaan dan benar-benar hilang. Ah! Su Yu berteriak, tetapi juga menderita pukulan besar. Dia membuka mulutnya untuk memuntahkan banyak darah, dan kemudian sosok itu langsung terguncang untuk terbang, jatuh dari udara. Napas seluruh tubuh juga layu pada saat ini. Penonton terkejut. Mereka semua menatap Wu Chen dengan mata terbuka lebar.
Mereka belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan. Bahkan Su Yu, kekuatan super, mampu mengalahkannya. Itu tidak dapat dipercaya. Namun, itu adalah fakta bahwa Su Yu dikalahkan. Tidak peduli seberapa tidak dapat dipercayanya mereka tidak dapat mengubah fakta ini. Artinya, Su Yu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Wu Chen dan dikalahkan olehnya. Aku menang. Di sisi Suanyu Timur, semua orang menatap Wu Chen, dan ada kejutan di matanya. Mereka tidak menyangka bahwa Wu Chen dapat mengalahkan Su Yu. Bagaimanapun, Su Yu adalah jenius unik dari Zhongzu. Kultivasinya kuat, dan telah mencapai 4 surga Hualongjing. Orang-orang kuat di level ini berada di luar imajinasi mereka. Namun, sekarang, orang-orang kuat di level ini semuanya dikalahkan oleh Wu Chen. Menang, menang. Sun Yan, Xia Youlan, dan orang-orang lain di halaman Beichen terkejut dan gembira. Hasil ini melampaui semua harapan mereka. Dalam sekejap, mereka semakin mengagumi Wu Chen. Wu Chen adalah seorang jenius luar biasa yang tidak pernah mereka temui dalam 1000 tahun. Selama dia mencoba, tidak akan ada lawan yang tidak bisa dia kalahkan. Ah, Meng Chong, Lu Junyi dan yang lainnya semua menghela napas berat. Mereka semua tahu bahwa kekuatan Wu Chen sekarang jauh melampaui mereka dan mencapai ketinggian yang tidak dapat mereka bayangkan. Pada saat yang sama, mata mereka hampir menatap Dugu Wudi. Pada saat ini, Dugu Wudi benar-benar lumpuh di kursinya tanpa ada gerakan di wajahnya. Melihat ini, mereka semua tahu seperti apa perasaan Dugu Wudi sekarang. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak memikirkannya dalam mimpinya. Sekarang Wu Chen telah meninggalkannya jauh di belakang, memimpin jalan dan menunggangi dunia manusia. Pria ini jelas merupakan salah satu protagonis dalam kompetisi bakat daratan masa depan. 9 putri dan seterusnya juga sangat terkejut. Mereka juga memandang Wu Chen dengan penuh kekaguman. Kultivasi yang begitu rendah memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Tidak mungkin membayangkan kejahatan bakat pria ini. Wu Chen mengalahkan Su Yu. Sensasi yang disebabkan oleh peristiwa ini benar-benar luar biasa. Hampir semua orang di lapangan memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya. Pemuda dari wilayah Dongsuan ini sangat kuat dan jauh melampaui imajinasi mereka. Pada waktunya, ia akan menjadi seorang jenius di daratan. Salah satu protagonis mutlak dalam perselisihan, bahkan para jenius dengan fisik istimewa, Wu Chen, dibandingkan dengan orang-orang ini, juga tak tertandingi. Wu Chen kembali ke tempat duduknya. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang dari halaman Beichen yang memujanya, tetapi juga orang-orang dari sekte lain. Di wilayah Dongsuan mereka, tidak ada pria muda yang kuat. Mereka tidak hanya ditindas oleh Zhongzu, tetapi juga ditekan oleh wilayah lain, yang membuat mereka merasa kehilangan putra, tetapi juga mengatakan tidak ada alternatif. Tetapi sekarang, mereka akhirnya menjadi pria yang berbakat dan kuat. Faktanya, mereka begitu kuat sehingga mereka dapat mengintimidasi banyak wilayah lain, bahkan para pria muda yang kuat di Zhongzu. Ini membuat mereka merasa bangga. Wu Chen, kamu sangat kuat. Wajah Xia Youlan penuh dengan kegembiraan, seolah-olah orang yang mengalahkan Su Yu bukanlah Wu Chen, melainkan dirinya sendiri. Wu Chen berkata, kita harus keluar dan berjalan-jalan di Suanyu Timur. Kita selalu berada di Suanyu Timur. Kita tidak akan mencapai banyak hal. Xia Youlan tersenyum dan berkata, aku punya beberapa ide. Aku ingin tinggal di Zhongzu untuk sementara waktu. Junji, bagaimana denganmu? Hou Junji mengangguk dan berkata, itulah yang kumaksud. Tidak mungkin untuk membuat banyak kemajuan kembali ke Suanyu Timur dengan prestasi dan kekuatan mereka saat ini. Lebih baik tinggal di Zhongzu, mencari peluang mereka sendiri, meningkatkan prestasi dan kekuatan mereka, dan berusaha untuk menerobos Hualong sesegera mungkin untuk menjadi yang kuat. Wen Yan, yang lainnya saling memandang seolah-olah mereka terinspirasi. Karena Wu Chen memutuskan untuk tinggal di Zhongzu dan menghadapi tantangan Zhongzu, mereka tidak dapat mundur. Jika mereka kembali ke Suanyu Timur, kesenjangan antara mereka dan Wu Chen hanya akan semakin besar, dan akhirnya mencapai tingkat yang tidak akan pernah bisa diatasi. Pada saat ini, Wu Chen menatap Sun Yan dan berkata, Sun Yan, apa yang kau pikirkan selanjutnya? Sun Yan berkata, karena mereka semua tinggal di Zhongzu, aku akan tinggal. Wu Chen tersenyum, mengangguk dan berkata, itu saja. Semakin menantang tempat itu,
semakin cepat ia akan berkembang. Aku dapat menjamin bahwa jika kau tinggal di Zhongzhou dengan bakatmu, kau pasti akan menembus alam Hualong dalam waktu 1 tahun. Kau serius? Mata Sun Yan terbuka lebar, dan dia merasa bahwa Hualongjing adalah tempat yang luar biasa bagi kaum muda mereka. Berapa banyak anak muda yang terjebak di puncak alam 9 langit bintang. Dia telah bekerja keras untuk menerobos alam Hualongjing, tetapi dia tidak dapat mencapainya. Namun, meskipun kultivasinya di depannya berjalan lancar, terutama setelah memahami kembalinya 10.000 pedang, dia bernyanyi sepanjang jalan, melampaui banyak orang yang telah memulai jauh sebelum dia. Namun, dia juga dengan jelas merasakan bahwa latihannya saat ini tampaknya telah memasuki periode kemacetan leher. Dia sangat memahami bahwa periode kemacetan leher ini merupakan hambatan besar bagi kaum muda mereka, yaitu alam Hualong. Dia tidak memiliki jaminan tentang alam ini. Dia tidak tahu berapa lama dia akan terjebak sebelum dia dapat menerobos kesuksesan. Wu Chen berkata sambil tersenyum, percayalah pada dirimu sendiri, kamu bisa melakukannya. Mengenai bakat Sun Yan, dia sangat jelas. Kultivasi kondisi mentalnya sangat tinggi dan pencapaiannya luar biasa. Ini sangat membantunya untuk membuat terobosan dalam kultivasinya. Bahkan kekuatan tertinggi ilmu pedang, seperti Wanjian Guizhong, tidak dapat membantunya, apalagi Hualongjing. Meskipun sangat sulit untuk menembus Hualongjing, itu tentu tidak sesulit memahaminya. Jadi, dia percaya pada Sun Yan. Terima kasih atas doronganmu. Mendengar kata-kata Wu Chen, Sun Yan juga percaya pada dirinya sendiri. Dia memiliki kepercayaan 100% padanya. Karena dia mengatakan dia bisa, maka dia pasti bisa. Kemudian, pertempuran yang lebih hebat terjadi. Selama periode ini, Wu Chen bertarung dengan orang kuat Hualongjing 4 surga lainnya, yang juga merupakan kemenangan, yang meyakinkan semua orang. Masih ada setengah hari, konferensi buku dan pedang tahun ini akan segera berakhir. Aku tidak tahu apakah 9 putri, yang seperti mereka, dapat ikut bertarung atau tidak. Di tempat kejadian, ada 4 orang taipan muda, yaitu 9 putri, Pangeran Blackwater, Bing Lingzi dan Mu Yewang. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat dengan mudah bertarung, karena sulit untuk menemukan lawan yang sepadan dengan mereka. Bahkan jika mereka ingin bertarung, itu hanya konfrontasi di antara mereka. Sedangkan untuk orang lain, tidak ada permainan sama sekali. Tidak harus ada 2 atau 3 orang di tempat kejadian yang sangat kuat. Mereka jauh lebih unggul dari 4 orang kuat umum di Hualong. Kekuatan tempur mereka sebanding dengan para raksasa muda itu. Ya, seperti Wang He dan Su Xinghe, mereka pernah menyerang 5 surga Hualongjing. Meskipun mereka belum berhasil, kekuatan mereka sangat mengerikan. Mereka dapat sepenuhnya bersaing dengan para raksasa muda ini. Selain mereka, ada 1 orang lagi yang tidak bisa diremehkan. Meskipun dia tidak pandai berkultivasi, dia telah mengalahkan 2 talenta 4 besar di Hualongjing berturut-turut. Kekuatannya sangat mengerikan. Kau berbicara tentang Wu Chen. Pria ini benar-benar menentang cuaca. Kultivasinya hanya dalam kondisi Hualong, tetapi kekuatannya sangat kuat. Jika pria ini tumbuh sepenuhnya, dapat dikatakan bahwa banyak orang akan merasa dikalahkan. Bahkan di Zhongzhou, sangat sedikit orang yang dapat menandinginya dalam hal kecantikan. Sudah 2 hari, hingga saat ini, sudah 1,5 hari penuh. Masih ada setengah hari lagi. Konferensi buku dan pedang ini akan segera berakhir. Secara umum, level pertarungan terkuat ada di paruh terakhir hari, jadi kami penuh dengan harapan. Yan Nantian, aku tidak tahu apakah aku bisa bertarung selanjutnya. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari mulut pemuda itu, yang langsung menimbulkan sensasi. Apa, Wang He ingin menantang Pangeran Blackwater? Sungguh menakjubkan bahwa Wang He memiliki keberanian untuk menantang Pangeran Blackwater. Ada banyak guntur dan kegemparan. Pangeran Yan Nantian dari Blackwater bukanlah pria kuat pada umumnya, tetapi seorang raksasa muda. Dia adalah seorang pria yang berkultivasi. Dia sangat mengerikan. Dia telah menembus 5 elemen alam Hualongjing dan merupakan orang yang sangat kuat. Di kursi, Pangeran Blackwater Yan Nantian mengerutkan kening, jelas tidak menyangka Wang He akan menantangnya. Yan Nantian, seseorang menantangmu. Bisakah kau menerimanya? Bing Lingzi terkekeh. Yan Nantian menatapnya dan berkata,
karena ada tantangan, mengapa kau tidak menerimanya? Kata-kata itu jatuh, Yan Nantian berdiri, momentum super, meletus dari tubuhnya, membuat semua ruang bergetar hebat, terus-menerus bergetar, tampaknya tidak mampu menahan kekuatan yang begitu kuat. Melihat ini, semua orang terkejut dan takut. Apakah ini napas Pangeran Blackwater? Ini sangat besar, layak menjadi raksasa muda. Momentum ini saja membuat kita merasa tercekik. Kekuatan Pangeran Blackwater, tentu saja, tak terlukiskan. Kekuatan raksasa generasi muda itu luar biasa. Dari sudut pandang ini, Wang He telah jatuh. Aku tidak tahu seperti apa pemandangannya jika dia benar-benar bertarung. Tunggu dan lihat saja. Pangeran Heishui. Wu Chen mengerutkan kening. Kekuatan Pangeran Heishui pasti sangat kuat. Sulit untuk mengatakan bahwa tidak mudah untuk menantang yang kuat di level ini. Dengan kekuatan Wang He, menghadapi Pangeran Heishui, hampir tidak dapat dihindari untuk kalah. Di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, Pangeran Heishui perlahan-lahan naik ke panggung. Wang He mendesak semua pasukan untuk bertarung dengannya. Namun, kekuatan dan kengerian Pangeran Heishui jauh melampaui imajinasinya. Meskipun Wang He mencoba yang terbaik, dia dikalahkan dan dikalahkan oleh Pangeran Heishui. Kemudian, Su Xinghe, orang kuat lainnya di 4 aspek Hualongjing, juga meluncurkan tantangan kepada Muye Wang Mufeng. Perang ini juga menarik perhatian besar. Namun, sebagai hasilnya, seperti Wang He, ia dikalahkan oleh Muye Wang dan jatuh ke arah angin. Hahaha, tentu saja, raksasa muda tidak dapat ditantang. Alasan mengapa raksasa disebut raksasa adalah karena kekuatan mereka sangat mengerikan, di luar imajinasi semua orang, dan mereka sama sekali bukan orang biasa yang dapat ditantang. Ya, para Taipan muda itu mewakili level puncak generasi muda di Zhongzhou dan bahkan seluruh benua Tianwu. Melihat seluruh Zhongzhou kita, mereka dapat disebut Taipan muda, dan mereka tidak lebih dari 100 orang. Kekuatan mereka, tentu saja, tidak dapat dikatakan. Kalau tidak, mereka sama sekali tidak pantas menyandang gelar Taipan muda. Banyak orang telah membicarakannya, dan kognisi mereka terhadap para raksasa muda telah mencapai level baru. Adapun orang-orang di daerah lain, mereka benar-benar terkejut, mereka tidak menyangka bahwa pemuda kuat di Zhongzhou memiliki kekuatan yang mengerikan. Sulit membayangkan bagaimana mereka berlatih dan mengapa mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Putri ke-9 berkata, Putra Roh Es, di lapangan sekarang kita berdua belum berdemonstrasi, karena kita juga turun untuk menunjukkan tangan. Bing Lingzi menatapnya dan berkata, Putri ke-9, kau tidak tahu, aku tidak pernah melakukannya dengan wanita. Putri ke-9 terdiam, dia tidak menyangka, dirinya sendiri tiba-tiba bisa menutup pintu di Bing Lingzi, tetapi, dia juga tidak marah, karena Bing Lingzi menolak untuk bertarung, maka dia tidak peduli, lagi pula kekuatannya telah mencapai tingkat mereka, pertemuan pedang buku semacam ini, mereka tidak terlalu memperhatikan, perang dan bukan perang, tidak ada banyak perbedaan, tetapi yang benar-benar membuat mereka dekat di hatiku, hanya ada monumen surgawi. Sedikit demi sedikit, kurang dari 1 jam sebelum akhir konferensi pedang buku ini. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Wu Chen, apa yang akan kamu lakukan? Xia Yulan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wu Chen berkata, pergi berolahraga. Xia Yulan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, kurang dari 1 jam lagi sebelum konferensi buku dan pedang ini berakhir. Mereka yang masih punya banyak ide memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan untuk menantang, menunjukkan kekuatan mereka dan membuat lebih banyak orang mengenal diri mereka sendiri. Melihat Wu Chen berjalan menuju panggung, mata orang-orang tertuju padanya, dan mereka mulai berbicara. Wu Chen kembali ke lapangan. Kali ini adalah inisiatif pertamanya. Ya, dia sudah bermain 4 kali di depannya, semuanya adalah tantangan yang diluncurkan oleh orang lain. Dia berada dalam tantangan untuk mengambil inisiatif. Dia memang yang pertama kali. Petik 2. Aku tidak tahu siapa yang akan dia pilih sebagai target tantangan. Dengan kekuatannya, orang biasa mungkin tidak bisa masuk ke matanya. Itu wajar. Bergantung pada kekuatannya saat ini, orang yang bisa bertarung dengannya setidaknya adalah yang terkuat di Hualongjing Quadruple Sky. Jika tebakanku benar, lawan yang akan dia tantang seharusnya Wang He atau Su Xinghe,
salah satu dari keduanya. Mungkin seperti ini. Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat dan berkuasa di antara mereka. Aku tidak tahu. Mari kita lihat. Di sisi lain, Wang He dan Su Xinghe mengerutkan kening. Melihat Wu Chen di lapangan, mereka seperti musuh. Meskipun prestasi mereka tidak bagus, kekuatan mereka mengerikan. Bahkan 4 orang kuat di Hualongjing bukanlah lawannya. Jika dia benar-benar menantang mereka, bagaimana mereka akan menghadapinya? Aku khawatir itu pertanyaan besar. Namun, mereka tidak takut. Meskipun kekuatan mereka tidak sebanding dengan raksasa muda seperti Pangeran He Shui dan Raja Muye, mereka masih memiliki keyakinan yang lebih besar tentang seorang Wu Chen. Selama dia berani menantang mereka, mereka yakin bahwa mereka dapat mengalahkan orang ini dan memenangkan pertempuran. Namun, yang tidak mereka duga adalah Wu Chen tidak pernah melihat mereka dari awal hingga akhir. Setelah dia duduk di lapangan, dia melirik pemuda berbaju biru langit itu. Bing Qiao, aku belum melihatmu. Aku benar-benar ingin melihatmu. Itu adalah kejutan dan sensasi yang lengkap. Apa, Wu Chen ingin menantang Bing Lingzi? Sungguh menakjubkan. Aku tidak percaya. Ya, kupikir dia akan menantang Wang He atau Su Xinghe. Tanpa diduga, dia fokus pada Bing Lingzi. Sungguh menakjubkan. Aku tidak tahu apakah Bing Lingzi akan bertarung atau tidak. Lagi pula, ketika 9 putri meminta untuk bertarung, Bing Lingzi menolak. Bagi yang lain, aku yakin mereka akan menghadapi tantangan orang lain. Namun, sulit untuk mengatakan Roh Es ini. Bagaimanapun, dia penyendiri. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam hatinya. Ya, Bing Lingzi benar-benar unik. Jika dia bukan raksasa muda, pada dasarnya tidak ada yang akan memperhatikannya. Dia ingin menantang Bing Lingzi. Wang He dan Su Xinghe terkejut. Sebelumnya, mereka juga menantang Pangeran He Shui dan Raja Muye. Namun, kekuatan mereka terlalu kuat. Mereka sama sekali bukan lawan dan berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan. Sekarang, pemuda dari daerah lain ini bahkan tidak tahu bagaimana cara menantang Bing Lingzi. Nasibnya pada dasarnya sudah pasti. Tidak ada perbedaan besar antara dia dan mereka, yaitu kekalahan. Tidak ada kemungkinan lain. Putri ke-9 tersenyum. Sebelumnya, dia secara pribadi mengundang Bing Lingzi untuk bertarung, tetapi tanpa diduga, Bing Lingzi menolaknya dengan kejam. Sekarang, pemuda dari daerah Suanyu Timur ini mulai menantang pria ini lagi. Saya tidak tahu apakah Bing Lingzi akan bertarung. Di kursi, Bing Lingzi melirik Wu Chen dengan ringan dan berkata, sebaiknya kamu kembali. Tidak perlu ada pertarungan di antara kita. Mendengar ini, semua orang terkejut bahwa Bing Lingzi bahkan menolak untuk mengundang putri ke-9 untuk bertarung sebelumnya, apalagi Wu Chen. Pada dasarnya, tidak akan ada drama. Pada saat yang sama, mereka mendesah dalam hati mereka. Sekarang saatnya konferensi buku dan pedang. Itu adalah platform bagi orang-orang untuk berkomunikasi. Secara alami, mereka berharap untuk melihat tingkat pertempuran yang sangat tinggi. Dengan cara itu, mereka dapat merangsang darah dan gairah mereka. Namun, saya tidak menyangka bahwa ada orang yang tidak mau menunjukkan dan bertarung, yang membuat konferensi buku dan pedang terlihat sedikit redup. Awalnya, kegiatan seperti konferensi buku dan pedang telah menurun setelah bertahun-tahun, karena di antara mereka yang hadir, tidak ada yang kuat tingkat atas, terutama konferensi buku dan pedang terakhir, yang bahkan lebih buruk. Tidak banyak orang sama sekali, karena semua orang pergi ke reruntuhan untuk mencari harta karun, bagaimana mereka bisa memperhatikan buku dan pedang bagaimana dengan konferensi. Dalam sesi ini, berdasarkan reruntuhan zaman kuno, sejumlah besar orang muda yang kuat berkumpul. Di antara mereka, ada beberapa orang kuat di tingkat raksasa. Orang-orang ini bermaksud untuk menghadiri konferensi pedang buku, yang membuat popularitas konferensi pedang buku meroket dan menunjukkan beberapa tanda pemulihan, yang membuat mereka merasa sangat terkejut. Konferensi pedang buku ini mungkin menjadi konferensi pedang buku paling menakjubkan tahun ini. Apakah kamu tidak ingin melakukannya? Wu Chen tersenyum tipis dan tidak mau bertarung. Sangat sederhana, lawan saja. Sambil memegang tinjunya, Wu Chenyi meninju. Dengan kekuatan besar, dia langsung menuju Bing Lingzi. Melihat ini, orang-orang di sekitar Bing Lingzi terkejut. Tanpa diduga, Wu Chen akan memilih untuk menyerang Bing Lingzi secara langsung dan melancarkan serangan yang kuat. Bagaimanapun,
Mereka bukan Bing Lingzi, mereka tidak sekuat dia dan tidak ingin menderita. Namun, Bing Xiao mendengus dingin. Dia tidak peduli tentang itu. Dia tidak bergerak. Dia duduk dalam bahaya dan menunggu serangan Wu Chen. Melihat ini, semua orang terkejut. Bing Lingzi terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius Wu Chen, dan bahkan tidak repot-repot menerima serangan itu. Bagaimanapun, Wu Chen juga seorang jenius yang luar biasa. Dia mungkin menjadi protagonis utama dalam perebutan bakat di daratan di masa depan. Alasan mengapa Bing Lingzi dapat menekannya hanyalah karena keunggulan kultivasinya sendiri. Jika kultivasi Wu Chen sekarang juga merupakan Wu Hongtian dari Hua Longjing, yang mungkin tidak akan hilang darinya. Namun, ketika serangan Wu Chen mencapai jarak sekitar 1 kaki dari Bing Lingzi, itu dibekukan oleh kekuatan misterius, mengembun menjadi es loli, tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Melihat ini, semua orang sangat terkejut, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakannya. Serangan macam apa Bing Lingzi? Aku tidak melihatnya tadi. Potong, kalau kamu melihatnya, bagaimana mungkin Bing Lingzi bisa disebut sebagai Raja Muda? Baiklah, kamu bisa ceritakan padaku bagaimana Bing Lingzi menyerang. Lagi pula, aku tidak melihat apa-apa. Sejauh yang aku tahu, Bing Lingzi memiliki atribut es, dan seluruh tubuhnya dapat memancarkan hawa dingin yang kuat. Hawa dingin ini sangat mendominasi, yang dapat membuat ruang membeku, dan kekuatannya sangat mengerikan, jadi diberi nama Bing Lingzi. Ternyata Bing Lingzi berasal dari sini. Aku tidak tahu itu sebelumnya. Setelah meredakan serangan Wu Chen, Bing Lingzi perlahan berdiri, menatap Wu Chen, dan berkata, karena kamu ingin mencari celaan, maka aku akan melengkapimu. Bing Xiao perlahan berjalan keluar dari tempat duduknya dan berjalan ke lapangan. Melihatnya seperti ini, ada keributan besar di lapangan. Bing Lingzi akhirnya bersedia bergerak. Sungguh tidak dapat dipercaya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ya, sebelum 9 putri secara pribadi mengundang untuk bertarung, dia tidak menanggapi pertarungan. Sekarang Wu Chen dipaksa untuk bermain. Wu Chen ini sangat kuat. Bukan karena dia galak, tetapi cara yang dia gunakan. Itu adalah cara yang paling menantang. Tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan aku tidak tahan dengan provokasi semacam ini, apalagi Bing Lingzi. Analisismu masuk akal. Di pihak Suanyu Timur, wajah semua orang banyak berubah. Tanpa diduga, Bing Lingzi benar-benar mampu bergerak. Orang ini bukan orang biasa, tetapi seorang Taipan muda, 5 besar di Hua Longjing. Sebelum itu, Wang He dan Su Xinghe membuktikan dengan tindakan praktis mereka bahwa para Taipan muda tidak dapat ditantang. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Apa yang kamu pikirkan, Wu Chen? Sun Yan dan Xia Yulan yang sedang melihat ke arah Wu Chen tidak mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Mereka selalu berpikir bahwa Wu Chen tenang dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Sekarang, dia menantang Bing Lingzi. Setelah Bing Lingzi menolak, dia tetap bertahan. Sepertinya Bing Lingzi harus melakukannya. Apakah benar dia yakin akan mengalahkan Bing Lingzi? Ini, bagaimana mungkin? Bing Lingzi bukanlah orang biasa. Kultivasi dan kekuatannya sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi. Dia adalah orang kuat setingkat raksasa muda. Kekuatannya tidak terduga. Meskipun Wu Chen memiliki bakat yang luar biasa, kultivasinya masih sangat buruk. Dia tidak mungkin menjadi lawan Bing Lingzi. Oleh karena itu, hampir tidak ada ketegangan dalam perang ini. Wu Chen hampir pasti akan kalah. Tidak ada harapan untuk menang. Haha, apakah kamu bersedia melakukannya pada akhirnya? 9 putri haha tersenyum, sebelum dia mengundang perang, dia tidak mengundang Bing Lingzi keluar. Sekarang, Wu Chen menggunakan cara memaksakan perang, dan akhirnya berhasil memaksa pihak lain keluar. Wah, aku benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu berasal, berani menantangku. Bing Lingzi, Bing Qiao, berdiri di hadapannya, dengan mata tajam, dan menatap Wu Chen. Dia tidak mengerti bahwa pemuda dari Dong Xuanyu ini memiliki keberanian untuk menantangnya. Apakah dia telah menaklukkan beberapa peran sampah dengan kekuatannya? Keberanian, Wu Chen tersenyum tipis. Ketika dia pergi untuk melawan seseorang, apakah dia membutuhkan keberanian atau keberanian? Dia bersedia untuk saling menantang, yang merupakan semacam kemuliaan tertinggi bagi satu sama lain.
Karena kamu akan menantangku, kamu harus siap untuk kalah, karena itu akan menjadi penghancuran yang mutlak. Bing Qiao berkata dengan ringan bahwa dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Wu Chen, itu tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Membeku selama ribuan mil, Bing Qiao sama sekali tidak sopan, dan tidak memiliki persiapan apapun. Dia langsung melancarkan aksi yang dahsyat, hawa dingin yang mengerikan, yang keluar darinya, sehingga seluruh ruangan diselimuti oleh udara dingin, dan suhu tiba-tiba turun, dari panas menjadi dingin musim dingin. Perasaan ini sungguh aneh. Orang-orang terkejut dan wajah mereka berubah drastis. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak berperang dingin. Udara dingin Bing Qiao terlalu kuat. Itu secara langsung mengubah cuaca di seluruh tempat. Meskipun mereka begitu jauh, mereka masih bisa merasakan udara dingin yang mengejutkan itu. Udara dingin itu sangat mengerikan. Mereka ingin membekukan semua yang ada di dunia. Sifat es. Alis Wu Chen berkerut, dan kekuatan atribut es adalah kekuatan atribut yang sangat mendominasi dan menakutkan. Dinginnya yang unik dapat membekukan semua yang ada di dunia, yang sangat mengerikan. Yang dia praktikkan adalah formula tubuh emas abadi, yang dapat memadatkan sistem pertahanan yang kuat seperti Raja Abadi. Sistem pertahanan seperti itu adalah sistem 3 dimensi yang sangat kuat dan menyeluruh, tanpa sudut mati, yang mengakibatkan banyak biksu, yang tidak berdaya baginya. Namun, Raja Peri miliknya tidak sepenuhnya tak terkalahkan, dan ada beberapa cara khusus untuk menghancurkan Raja Peri miliknya, sehingga Raja Peri miliknya tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Misalnya, segel. Sebelumnya, Su Yu menggunakan cara seperti itu untuk menyegel seluruh dirinya bersama Raja Peri dengan bantuan kekuatan segel ruang 4 kali lipat. Untuk cara seperti itu, dia juga merasakan sakit kepala yang hebat. Ada keuntungan lain yang jelas dalam cara pembekuan. Itu adalah hal terakhir yang ingin dia temui, yaitu memadamkan api dan mengendalikan nyala api yang kuat di tubuhnya. Secara tidak berwujud, dia benar-benar memilih lawan yang membuatnya merasa sangat sulit. Ini benar-benar sebuah kesalahan. Namun, karena dia telah memilih tantangan, bahkan jika dia keras kepala, dia akan menerimanya. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan momentumnya hilang. Dalam hal itu akan sangat tidak menguntungkan untuk latihannya nanti. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen meledak, langsung menggunakan cahaya keemasan 9 hari di kota Xianwang, dan bergegas darinya, langsung berubah menjadi Xianwang yang besar, dengan kuat menjaganya dari kekuatan luar. Raja Peri raksasa, seperti raksasa, berdiri di antara langit dan bumi. Kekuatan besar, ledakan yang melonjak, kecemerlangan emas, memantulkan seluruh dunia, sangat cantik. Namun, Bing Qiao hanya tersenyum dingin. Bagi Raja Peri Wu Chen, itu meremehkan. Baginya, kekuatannya adalah teror mutlak. Bahkan jika Raja Peri Wu Chen tidak lagi mendominasi, tidak peduli seberapa ganasnya, itu tidak bisa menjadi lawannya. Ini tidak diragukan lagi. Membeku selama ribuan mil, dingin yang tak berujung pecah darinya. Dingin ini, sangat ganas, seperti gelombang yang mengamuk, mengejutkan, menakutkan, dan sesat. Ruang di sekitarnya yang terkena hawa dingin ini pun segera membeku dan berubah menjadi dunia yang dingin. Melihat hal ini, Sun Yan dan Xiao Ulan tidak khawatir dengan kekuatan dari Ice Spirit Sun. Sungguh mengerikan, udara dingin dan kekuatan segelnya yang unik dapat membekukan semua hal di dunia. Di bawah kekuatan ini, Raja Peri Wu Chen sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Benar saja, begitu es dingin Bing Qiao keluar, ruang di sekitar Wu Chen pun membeku, dan berubah menjadi dunia yang dingin. Seluruh dirinya, bersama dengan Raja Abadi, membeku di dalamnya. Di antara para Raja Abadi, wajah Wu Chen tampak muram. Ia tidak menyangka bahwa udara dingin Bing Qiao begitu mendominasi dan menakutkan. Udara itu lebih kuat dan menyeluruh daripada ruang milik Su Yu. Di bawah udara dingin ini, semua yang ada di sekitarnya membeku dan tidak dapat bergerak sama sekali. Raja Peri, Wu Chen minum banyak, dan kekuatan dahsyat itu menyerbu ke dalam Raja Abadi, mendesak kekuatan Raja Abadi. Cahaya keemasan yang terang, terus-menerus melonjak, di seluruh ruang, luas, menyapu seluruh dunia, mengerikan. Raja Abadi memegang tinjunya dan meninjunya dengan keras. Energi yang ganas, seperti letusan gunung berapi, melonjak keluar. Itu sangat menakutkan.
Bang! Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Itu tidak bisa menahan es dingin yang tak berujung. Itu hancur dalam sekejap, berubah menjadi ampas es yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke segala arah dengan kecepatan penuh. Pedang Raja Peri. Setelah menghancurkan beberapa es dingin, kebebasan raja juga sangat ditingkatkan. Wu Chen menampilkan pedang raja, cahaya keemasan yang bersinar, terus-menerus menyerbu keluar, terus-menerus melonjak, menunjukkan kekuatan yang tak ada habisnya. Sesaat, bilah cahaya keemasan muncul di tangan Raja Peri. Bilah cahaya keemasan itu, seperti bilah tajam, tak tertembus, tak dapat dipatahkan, dan kuat. Ledakan aku, Wu Chen berteriak dingin. Ujung tombak Raja Peri meledak. Energi yang kuat meledak. Energi itu membawa kekuatan yang paling menakutkan. Energi itu meledak dengan ganas. Cahaya keemasan itu menembus ruang. Sangat menakutkan. Bang! Kekuatan serangan ini benar-benar mengerikan. Saat pisau dipotong, ruang hancur, dan es di sekitarnya menjadi dingin. Di bawah serangan kekuatan ini, itu benar-benar tak tertahankan. Itu langsung hancur oleh gempa bumi. Kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga kita bisa melihatnya. Di bawah serangan Wu Chen 2 kali berturut-turut, es dingin di sekitarnya juga dinyatakan hancur total. Serangan Bing Lingzi tidak berpengaruh padanya. Semua orang terkejut dan tercengang, sangat terkejut oleh kekuatan Wu Chen yang kuat.